Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 15 September 2020. Mari kita siapkan bahan bacaan kita pada saat ini dari Roma 14 ayat 13 sampai 23. Sebelumnya itu mari kita berdoa. Terpuji kekal namamu Bapa di sorga, terpuji untuk segala kebaikan dan pemeliharaanmu yang selalu kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika pada saat ini kami siap untuk membuka dan membaca kebenaran firman-Mu. Kami juga akan merenungkannya ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk memahami firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, inilah surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 14, ayat 13 sampai 23. Firman Tuhan, karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu, bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum oleh karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam perbedaan itu tema perenungan kita pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perbedaan adalah hal yang biasa bagi orang yang menghargai dan menerima keberagaman. Tetapi akan menjadi perbedaan jika orang itu sulit menerima perbedaan dan selalu mengharapkan keseragaman. Perbedaan harusnya menjadi momen untuk saling melengkapi kekurangan dan saling membangun untuk mencapai tujuan yang positif. Dalam bacaan kita pada saat ini, perbedaan juga dialami oleh orang-orang di jemaat Roma mengenai persoalan makanan. Perbedaan itu membuat kelompok yang satu
menghakimi kelompok yang lain. Sehingga Paulus mengingatkan mereka untuk tidak menghakimi dan jangan menjadi batu sandungan melalui perbedaan itu dalam ayat yang ke-13. Dalam hal makanan, Paulus menegaskan bahwa tidak ada yang najis, ayat 14 dan ayat 20 bacaan kita. Janganlah karena persoalan tersebut membuat mereka saling menyakiti sehingga tidak lagi hidup dalam kasih. Jemaat di Roma harus menyadari bahwa kerajaan Allah bukan persoalan makanan dan minuman, tetapi bagaimana hidup dalam kebenaran. Kerajaan Allah juga mengenai damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, ayat yang ke-17. Paulus mengajak mereka untuk mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan hal yang berguna untuk saling membangun, ayat yang ke-19. Serta melarang mereka untuk menjadi batu sandungan karena perbedaan itu. Tetapi mereka harus melakukannya berdasarkan iman kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam perbedaan akan menjadi indah jika kita melihat bahwa kita saling melengkapi dan saling membangun di dalam Tuhan. Kita harus mengesampingkan perbedaan dan mengedepankan persatuan dalam rangka kemuliaan Tuhan. Hidup dalam perbedaan yang damai itu indah di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala syukur kami Tuhan, kami naikkan kepadamu. Engkau selalu memberikan waktu yang indah bagi kami, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu pada saat ini Tuhan, mengajarkan kepada kami untuk saling menghargai perbedaan. Karena begitu banyak perbedaan yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Baik perbedaan dalam lingkungan kami, dalam berjemaat, maupun dalam keluarga kami masing-masing. Kiranya firman-Mu ini Tuhan, menjadi penolong dan menjadi kekuatan bagi kami, bahwa perbedaan itu indah dan kami harus menerima segala perbedaan yang ada untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Bapa di sorga, kiranya firman-Mu kami renungkan siang dan malam dan menjadi bagian dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.